Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Lamaniar akan menyampaikan materi kedua mata kuliah aplikasi komputer. Jadi, sebelum kita lanjut, kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan aplikasi komputer. Jadi, aplikasi komputer adalah sebuah perangkat lunak atau software program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan berfungsi melakukan perintah sesuai dengan keinginan dari pembuat aplikasi. Nah, aplikasi komputer ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam mengerjakan sesuatu menggunakan komputer menurut Santoso 2021. Sedangkan menurut O'Brien dan Marcus 2021, aplikasi komputer merupakan suatu perangkat lunak atau software yang dirancang khusus untuk melaksanakan tugas yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian bagian-bagian utama komputer. Sepertinya kita sudah banyak mengetahui bagian-bagian komputer itu ada ada monitor, kemudian ini keyboard, kemudian juga mouse dan CPU atau Central Processing Unit. Ini biasanya sebagai otak komputer yang memproses informasi. Fungsi komputer dalam kehidupan sehari-hari itu membuat dokumen secara online juga bisa, secara offline apalagi. Kemudian kita juga melalui komputer bisa belajar secara online, menggambar, mendengarkan musik, dan juga menonton video, termasuk juga membuat video seperti yang saya lakukan ini menggunakan laptop. Dan juga yang bisa kita lakukan itu bermain game, salah satunya. Kemudian membuat tesis, diskusi. Dan selanjutnya kita ke klasifikasi perangkat keras. Perangkat keras itu terdiri dari 4, yaitu input device, kemudian ada processing device dan output device dan juga storage device. Input device itu ada keyboard, ini bukan cat ya, keyboard tapi, dan mouse, kemudian scanner. Ada juga perangkat proses, itu seperti CPU, motherboard, dan RAM. Perangkat output itu terdiri dari monitor, printer, speaker, dan juga untuk penyimpanan itu ada hard disk drive dan solid state drive. Inilah yang biasa jadi pertimbangan kita saat membeli laptop maupun komputer. Nah, cara kerja dari sistem komputer itu ada bagian input, itu tugasnya memasukkan data ke komputer melalui perangkat input seperti keyboard dan mouse tadi. Jadi kita ngetik dulu tuh, ngetik menggunakan keyboard, dan untuk memindah-mindahkan kursor bisa menggunakan keyboard. Kemudian kita proses data-data yang diproses itu diproses di CPU. Kemudian outputnya, hasil yang kita tulis tadi, bisa kita tampilkan di monitor dan juga bisa kita print. Kita menggunakan printer, nanti akan jadi dokumen.
Nah, untuk penyimpanan data bisa disimpan di hard drive dan juga media penyimpanan lainnya untuk digunakan nanti. Fungsi aplikasi komputer itu ada mengolah data untuk komunikasi penyimpanan data. Jadi, sistem komputer itu membantu dalam memproses data dan informasi dengan cepat dan juga memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui internet, email, atau media sosial yang kita buka melalui komputer. Kemudian, sistem komputer itu menyimpan data dan informasi yang dapat diakses kapan saja. Nah, sebelum kita akhiri, ada sesi kuis. Kira-kira dari penjelasan sebelumnya bisa dipahami atau tidak. Kalian bisa catat di kertas jawaban kalian dan kemudian cocokkan. Jadi, komponen utama yang dianggap sebagai otak dari komputer itu disebut dengan A. Monitor, B. CPU, kemudian C. Mouse, dan C. Keyboard. Tulis jawaban kalian di kertas, kemudian cocokkan. Gimana? Benar atau salah? Oke. Next. Pertanyaan, program yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu di komputer disebut dengan A. Hardware, B. Browser, C. Aplikasi, D. Monitor. Jawabannya adalah aplikasi. Gimana jawabannya? Masih aman? Nah, pertanyaan ketiga. Sebuah komputer yang dapat dibawa ke mana saja disebut dengan PC, server, laptop, atau CPU. Ini pasti tahu semua ini. Udah ada clue. Oke, laptop. Pertanyaan 4. Perangkat input yang sering digunakan untuk mengetik di komputer. Udah ada clue juga di gambar tersebut. Gimana? Oke. Gimana jawabannya, masih aman? Nah, ini tugas kelompok yang akan kalian kerjakan nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.